Udah. Besar. Ini. Sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umrina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hijrah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Hijrah ini, tentunya dalam program Masjid Al-Hijrah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama secara komprehensif dan tentunya meringankan di dalam mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Siang kali ini saya akan mengangkat sekitar akhlak dan lebih spesifik yaitu implementasi akhlak Rasul. Tentunya Rasul di sini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua buku. Buku pertama Ma'rifatur Rasul, yang kedua Ma'rifatur Rasul. Ma'rifatur Rasul adalah mengenal Rasul-Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Sementara Ma'rifatur Rasul lebih kepada pengenalan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang saya angkat adalah surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Qur'an kita menemukan ya qaumi ibudu, ya wahai kaumku. Nabi sebelumnya menggunakan bahasa wahai kaumku. Karena Nabi ketika itu sebelum Rasulullah hanya untuk kaumnya. Sementara
Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menggunakan anas, lebih menggunakan manusia, karena memang Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak hanya untuk kaumnya ketika itu, tetapi Rasulullah untuk seluruh manusia. Rasulullah untuk alam semesta. Rasulullah untuk rahmatan lil alamin. Sehingga untuk Rasul tidak menggunakan wahai kaumku, tetapi lebih kepada rahmatan lil alamin. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, laukana Musa hayya baina adhurikum mahallalahu illa ayyattabi'ani. Seandainya Musa hidup di antara kalian, ya, tidak ada cara lain kecuali mengikutiku. Artinya ketika Musa masih ada di antara kita, maka dia pasti akan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah untuk rahmatan lil alamin. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, maksud yang dinamakan dengan al-ma'ruf wa ittiba'i Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba di sini mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga surah Al-Anbiya rahmatan lil alamin adalah untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah fungsi daripada Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, artinya sebagai penutup para nabi. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara tentang aspek kecerdasan manusia. Aspek kecerdasan manusia kita menemukan pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua kecerdasan spiritual, dan yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Dan yang keempat adalah kecerdasan akhlakul karimah. Tentunya berbicara kecerdasan intelektual ini lebih kepada ilmu pengetahuan. Maka di dalam karya terakhir Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin, 7 langkah menjadi kekasih Allah. Langkah pertama adalah al-ilmu al-ma'rifat. Ilmu dan ma'rifat. Artinya ilmu ini sebagai konsumsi akal. Ghidha'ul akal. Ghidha'ul akal adalah ilmu. Dan Imam Al-Ghazali menambahkan dan ma'rifat. Kenapa Imam Al-Ghazali menambahkan ma'rifat? Karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tanpa ada ma'rifat, merasa diawasi oleh Allah, itu akan melahirkan kejahatan intelektual. Sehingga dengan dibarengi ma'rifat, itu intelektual menjadi cerdas. Kecerdasan intelektual karena dibarengi dengan ma'rifatullah. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang akan melakukan kejahatan intelektual dalam bentuk yang lain, dia akan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga karena merasa diawasi oleh Allah, dia tidak pernah terpikir untuk melakukan kejahatan tersebut. Ada zikir ma'rifat, Allahumma'i, Allah bersamaku. Jadi kalau Allah sudah bersama dirinya, dia tidak ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Allahu syahidi, ketika Allah menyaksikan dirinya, itu tidak ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Allahu nadhiri, Allah melihatnya, tidak ada kesempatan untuk melakukan kejahatan karena Allah selalu melihat. Yang terjadi saat ini adalah kenapa banyak terjadi kejahatan intelektual yang diterjemahkan dengan korupsi, itu disebabkan karena merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk membentuk intellectual question itu harus dibarengi dengan ilmu ma'rifat. Kemudian yang kedua, aspek tentang kecerdasan manusia, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini
kecerdasan yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman. Karena ini berhubungan dengan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan spiritual ini menjadi energi, menjadi energi seluruh para nabi. Kekuatan spiritual itulah yang tetap mereka istiqomah. Bahkan untuk saat ini kita harus mengedepankan nilai-nilai spiritual kita. Ibadahnya diperbaiki, membaca Al-Qur'annya, kemudian salatnya, kemudian tahajudnya, ma'iyatul Qur'annya seperti apa, salat tengah malamnya seperti apa. Itu adalah konsumsi dari kecerdasan spiritual. Kemudian emosional pun itu harus dicerdaskan, karena apalagi saat ini ada kalanya emosi itu menjadi hawa nafsu, hawa umutaba, hawa nafsu yang dijadikan sebagai Tuhan. Dan yang penting, yang urgent bagi umat Muhammad itu adalah bagaimana kita mencerdaskan akhlakul karimah. Akhlakul karimah harus dicerdaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mengislamkan non-Islam. Kalaupun ada ketika itu banyak yang masuk ke dalam Islam, karena cara Rasulullah menerjemahkan Islamnya itu dengan akhlakul karimah. Bagaimana bermuamalah, bagaimana menghadapi musuh-musuhnya ketika itu dengan akhlak. Bagaimana menghadapi orang-orang yang keras kepala, itu pun dengan akhlak. Maka Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik, karena waktunya kita persingkat. Al-Islam. Ini kalau kita melihat bahwa Islam itu adalah, kalau melihat dari sumuliyatul Islam, universalitas Islam, kesempurnaan Islam, Islam itu agama yang disebut di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Dan itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya berbicara tentang akidah. Kalau berbicara akidah, ini berbicara tentang makna syahadat. Kemudian Islam berbicara tentang syariat, berbicara tentang syariat, ya. Karena Rasulullah mengajarkan Islam itu bertahap: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Benarnya kita sholat dikaji di dalam ilmu syariah. Syariah itu kan air yang mengalir. Air yang mengalir. Ketika kita mau sholat, berwudu, kita wudu, air itu membersihkan kotoran-kotoran yang kecil-kecil. Membersihkan. Makanya tegakkan syariat Islam itu artinya membersihkan hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak dikonotasikan hal-hal yang ekstrim berbicara syariah. Karena Islam memang berbicara syariah. Benarnya sholat ada di syariat. Benarnya wudhu ada di syariat. Karena ini berhubungan dengan ilmu fikih. Makanya di dalam Minhajul Abidin ada 4 ilmu yang wajib dipelajari oleh kita. Pertama, ilmu ma'rifat sendiri. Di dalamnya ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul rasul, ada ma'rifatul rusul, ada ma'rifatul akhirat. Kemudian yang kedua ada ilmu tasawuf yang berhubungan dengan bagian dalam manusia, yang berbicara tentang nafas, berbicara tentang kejiwaan, berbicara tentang qalbu, berbicara ada bagian dalam manusia. Ada juga ilmu syariat, ya, berhubungan dengan masalah ilmu fikih. Kemudian ada ilmu pengetahuan, artinya ilmu sunnatullah, berbicara tentang matematika, berbicara tentang negara, berbicara tentang ilmu pengetahuan. Itu salah satu ilmu yang mengantarkan seseorang itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu syariah ini salah satu 3 asas komponen ajaran Islam adalah ilmu syariah, kemudian
Dan di sini dicantumkan akhlak. Akhlak itu bagian komponen yang harus difahami, karena akhlak ini warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kehebatan Rasulullah itu karena akhlak. Mungkin Bapak dan Ibu pernah membaca buku 100 tokoh, bahwa yang terkemuka dan tokoh pertama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang disorot di pembahasan Rasulullah itu adalah masalah akhlak. Dengan kekuatan akhlak, dengan kekuatan akhlak ini, kalau mengadu follower gitu ya, itu hanya dengan akhlak itu pengikut Rasulullah lebih banyak. Bisa dibuktikan. Pengikut Rasulullah lebih banyak, karena memang Rasul itu untuk rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Jadi Allah mencontohkan, malaikat mencontohkan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu yang menjadi kajian hanya dengan akhlak saja itu menjadi sangat luar biasa. Baik, kemudian di dalam universalitas Islam ini ada, ketika berbicara sedikit tentang Islam, Islam itu sempurna dari zaman ke zaman atau sumuliatus zaman. Jadi universal dari masa. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah sampai sekarang, itu kesempurnaan Islam itu, Islam sempurna. Islam itu sempurna. Oleh karena itu tidak boleh ada orang-orang yang mengurang-urangi ajaran Islam, karena memang Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh ada yang menambah-nambah ajaran Islam, karena Islam itu tidak perlu ditambah. Karena Islam dari masa ke masa itu sempurna. Yang kedua, sumuliatul Islam bisa dilihat dari sumuliatul minhaj. Jadi dari segi sistem, minhaj itu adalah sistem, minhaj itu adalah landasan, ya, sistemnya adalah manhaj itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini dicantumkan ad-da'wah, al-akhlaq, al-ibadah. Al-akhlaq ternyata bagian dari yang akan memperbaiki kehidupan manusia dengan kekuatan akhlak. Makanya orang-orang yang untuk membuat besar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umatnya, maka yang harus dimunculkan adalah akhlaknya, akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah itu harus dimunculkan, karena salah satu tujuan al-ghazwu al-fikri, invasi pemikiran itu adalah ifsadul akhlak. Tujuan dari penghancuran pemikiran atau al-ghazwu al-fikri adalah ifsadul akhlak, hancurkan akhlaknya. Kenapa mereka mengerti itu? Karena ketika umat Muhammad itu akhlaknya hancur, itu mereka akan mencemooh terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan kekuatan akhlak itu akan mampu merubah image dunia, bahwa dengan akhlak seorang muslim ini sangat luar biasa. Kemudian sumuliatul makan, jadi sempurna dari segi tempat. Dimanapun Islam itu berada, disitulah Islam tetap dengan kesempurnaannya. Tinggal bagaimana sekarang kita memahami Islam. Apakah kita memahami Islam itu secara parsial atau juz'iyah, atau secara kuliah, atau secara kafah. Karena kalau memahami Islam, al-fahmu juz'iyal Islam, memahami secara parsial, setengah-setengah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya asbabul firqah, terjadinya perpecahan atau konflik disebabkan karena memahami Islam secara parsial. Kalaupun kita tidak memahami Islam secara parsial, paling tidak menghormati orang-orang yang berbeda faham, menghormati orang yang berbeda mazhab. Baik, kita lanjutkan. Ini surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih baik mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita bisa ambil makna dari ayat ini bahwa perintah Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam sebagai pelanjut risalah adalah untuk berdakwah. Dakwahnya itu lebih mengedepankan akhlak yang baik. Ini sudah jelas ayat ini. Berdakwah itu tidak sporadis. Berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu bukan menjustifikasi. Karena nanti di closing dari materi ini, bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi. Bagaimana cara Rasulullah bermuamalah. Pertama di sini hikmah. Jadi kata-katanya bijak. Walaupun di situ ada si A misalnya salah, tapi menggunakan kata-kata yang bijak. Dalam sirah banyak diceritakan bagaimana ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Yahudi, ketika orang Yahudi ini kencing di masjid gitu ya, itu disikapi dari Rasulullah dengan kata-kata bijak. Makanya kata-kata bijak ini bisa dijadikan sebagai asbabul wurud, sebab turunnya hadis karena ada kebijakan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, turunnya hadis itu karena ada sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Yang kedua, mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Dan yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusi, berdebat juga dengan hal-hal yang baik. 3 poin ini adalah menggambarkan akhlak yang baik. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam perspektif dakwah. Belum dalam perspektif yang lainnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah. Baik, begini kondisi jiwa manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada jiwa manusia di alam syahadah, di alam alastu birabbikum, kemudian jiwa ini menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Ini adalah syahadat pertama seluruh manusia. Seluruh manusia bersyahadat di alam syahadah yang diabadikan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Masalahnya kita tidak ingat karena belum punya tempat. Kemudian masuk ke alam rahim, ke alam dunia. Ketika ke alam dunia, kata Nabi, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah jiwa ini di alam syahadah berjumpa terlebih dahulu dengan Allah. Berkomunikasi, bertatap muka. Artinya kita pernah melihat Allah, tetapi kita tidak ingat ya, karena kita belum punya tempat. Ini kemudian terjadi proses kehidupan manusia. Maka di ujungnya itu nanti kita menemukan ada yang dinamakan husnul khotimah, ada yang dinamakan su'ul khotimah. Yang dinamakan husnul khotimah itu adalah jiwanya masih mengenal Tuhannya. Yang dinamakan su'ul khotimah, jiwanya tidak mengenal Tuhannya lagi. Orang kafir mati itu su'ul khotimah. Karena jiwanya tidak lagi ingat kepada Allah. Padahal jiwa orang-orang kafir itu di alam alastu menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, sementara yang husnul khotimah adalah selama hidupnya itu menjaga komitmennya dengan bahasa qalu bala syahidna. Bala syahidna. Itu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam proses perjalanan hidup manusia, ini nilai-nilai akhlak ini perlu masuk ke dalam setiap perjalanan manusia. Karena dengan nilai-nilai akhlak ini akan mampu merubah. Dan ketika seseorang itu berakhlakul karimah, dia sedang menjaga jiwanya yang pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perspektif
tasawuf. Kiamat sughra itu adalah kematian. Kenapa kematian? Karena raga manusia ini dominan adalah tanah, air, api, dan itu akan kembali ke tanah. Dan yang dominan itu adalah tanah. Itu hancurnya fisik dalam perspektif tasawuf. Hancurnya fisik. Sementara yang akan berhadapan dengan Allah di alam barzah itu adalah jiwa. Kenapa? Karena jiwa inilah yang di alam alastu yang pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiamat kubro dalam perspektif ahli tasawuf adalah ketika manusia dibangunkan dari alam kubur, dari alam barzah, dan digiring dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ terjadi kehancuran yang sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena orang kafir akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa selama di dunia kamu tidak mengimani aku, padahal kamu berjanji bala syahidna. Mungkin pembahasan ini akan kita bahas di lain waktu tentang bagaimana jiwa kita ini menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas, karakter yang tidak baik itu akan diperbaiki dengan akhlak. Akhlak itu bagian daripada materi dakwah. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya sampaikan bahwa akhlak itu adalah menurut Imam Al-Ghazali, keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran. Jadi secara spontan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Maka di situ bisa lahir, bisa dalam bentuk akhlak mulia atau terpuji, kemudian bisa dalam bentuk akhlak buruk atau yang tercela. Tapi yang jelas bahwa dengan doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran itu akan melahirkan akhlakul karimah. Ya, tentunya sumber akhlak di sini adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Kalaupun itu muncul, ya tradisi yang ada di masyarakat itu bagian daripada pelengkap. Karena sumbernya adalah bukan dari masalah kebudayaan, bukan dari tradisi, sumber akhlak itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana dia tidak menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia bagus? Itu adalah pelengkap dari kehidupan sehari-hari. Apakah itu disalahkan? Tidak. Maka banyak misalnya orang-orang yang bukan Islam, tapi akhlaknya bagus gitu. Akhlaknya luar biasa saja. Tapi masalahnya belum mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, sebagaimana pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena waktu kemudian faktor-faktor pembentuk akhlak di sini ada genetik, ada kemudian nafsiyah ini dalam perspektif psikologis, kemudian ada syariah istimaiyah, ini lebih ke al-istimaiyah, sosial. Kemudian yang sangat penting di sini adalah nilai-nilai Islaminya. Nilai-nilai Islami atau al-qiyam ini nilai Islam bentuk akhlak Islami. Oleh karena itu, ketika memahami Islam secara kafah, secara luas gitu ya, maka dia sedang menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalimat atau makna daripada mayyar tadamingkum andinihi, keluar dari Islam, itu kan ada dua, secara status, yang kedua secara nilai. Si status itu pindah agama, secara nilai itu adalah tidak menerjemahkan nilai-nilai Islam. Sementara yang diharapkan dari pesan-pesan Rasulullah sebagai utusan Allah untuk memperbaiki akhlak, itu harus menerjemahkan nilai-nilai akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak membangun kepribadian. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Jadi anak-anak Adam itu dimuliakan. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini ternyata akhlak itu membangun kepribadian atau as-sahsiyah seseorang. Aspeknya adalah, nah di sini ada aspek membangun kepribadian, aspek akidah. Akidah yang benar, beribadah yang benar, itu akan membangun as-sahsiyah, kepribadian. Memahami tauhid, memahami akidah, memahami makna syahadat, itu akan membangun kepribadian. Termasuk akhlak di sini. Nabi bersabda, ayyul mu'min afdalul iman fal ahsantun khuluqa. Mukmin mana yang paling baik imannya? Jawab Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Sangat sederhana sekali.
ketika seorang mukmin menerjemahkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah yang terkenal kita sering dengar, diutus pun itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi kalau ada yang tertarik non muslim dengan akhlak Rasul ketika itu gitu ya, orang kafir itu karena dengan kekuatan akhlak. Karena Nabi dalam berdakwah tidak ada paksaan gitu ya. Bahkan ini harus diambil ibrahnya oleh para generasi dakwah selanjutnya. Tidak boleh ada paksaan di dalam berdakwah, tetapi harus dengan memperbaiki nilai-nilai akhlak, bahkan aspek tingkah laku ini bagian daripada yang harus diperhatikan. Dan akhlaknya Nabi adalah kana khuluqul Quran. Jadi kalau ingin melihat Al-Quran yang berjalan, kata Aisyah, lihatlah Nabi, karena Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Akhlak antara tahalli dan ini pertama tahalli, ada tahalli. Tahalli di sini adalah upaya membebaskan diri dari keadaan pikiran dan etika yang mengerikan. Ada kalanya kita punya pikiran-pikiran yang radikal, pikiran-pikiran yang mengerikan karena didominasi atau membaca buku-buku yang sangat luar biasa, bukunya mempengaruhi pikirannya. Kemudian akhlak tahalli, yaitu pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji. Ini lebih kepada introspeksi diri atau lebih kepada muhasabah. Akhlak, nah ini sebuah gambaran saja bahwa kehidupan manusia itu kita sedang menuju kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dalam bahasa Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan kejahatan. Apa itu kebaikan? Dalam ayat ini, kebaikan itu adalah sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini tambahan. Baik. Closingnya di sini, akhlak Rasul dalam bermuamalah. Bahasa apa yang dipakai oleh Rasulullah? Qaulan ma'rufa. Bahasanya itu selalu ma'ruf. Ucapannya tidak ada yang mungkar. Ucapannya selalu ma'ruf. Yang kedua, qaulan baligh. Bahasanya bukan menyalahkan. Bahasanya bukan menjustifikasi, tapi bahasanya menyampaikan. Menyampaikan. Kemudian qaulan sadida. Bahasanya bijaksana. Bahasanya bijaksana. Kemudian qaulan layyina. Bahasanya lemah lembut. Nabi lemah lembut sekali di dalam menyampaikan prinsip-prinsip Islam. Nabi lemah lembut terhadap sahabat. Nabi lemah lembut kecuali ketika ada misalnya orang-orang kafir yang mempermainkan ajaran Islam, itu lain ceritanya. Kalau ajaran Islam ketika itu yang diolok-olok, itu bereaksi Rasulullah. Tetapi kalau dirinya, dia tidak seperti itu. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir adalah qaulan karima, bahasanya mulia. Bahasanya seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama pesan-pesan dari risalah Rasulullah SAW ini kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan mengedepankan nilai-nilai akhlak, dunia akan melihat bahwa umat Muhammad itu akhlaknya sangat luar biasa. Karena dengan akhlak itu akan membangun image yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain waktu dan kesempatan, saya mungkin akan menyampaikan tentang ma'rifatullah. Karena di dalam kajian ma'rifatullah ini terkandung akhlak-akhlak yang sangat tajam sekali. Inti ajaran Islam itu adalah ma'rifatullah. Dan inti ma'rifatullah adalah silaturahim. Sementara inti dari silaturahim itu adalah menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang lain ini adalah bagian daripada akhlak dalam perspektif ma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepada kita semua dan tentunya meringankan di dalam mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita yang saat ini sedang ikut taklim teringat dengan surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdadun.
Tidak pantas seorang muslim itu pergi seluruhnya ke medan perang. Tetapi hendaklah ada sekelompok di antara mereka yang tafaqquh fiddin untuk memperdalam ilmu agama. Setelah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan kepada mereka. Asbabun nuzul ini ketika itu umat Rasulullah ya ingin berperang semuanya. Tetapi kata Nabi, tidak pantas seorang memimpin pergi semuanya ke medan perang. Tapi ada sekelompok itu, ada yang tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan dengan menyisihkan waktu 40 menit di tafaqquh fiddin ini, Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Karena dengan ilmu, ya kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim, taqabbalallahu minna wa minkum. Shadaqallahul adzim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.